Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua. Kali ini kami dari tim Direktorat Inovasi dan Kekayaan Intelektual IPB University akan menyampaikan materi tentang penelusuran dan analisis dokumen paten secara online. Materi ini sendiri akan kami bagi menjadi dua bagian. Yang pertama, kami akan menjelaskan secara singkat pengertian dan pemahaman tentang analisis informasi paten, dan nanti yang kedua kami akan coba pandu rekan-rekan melalui tutorial yang kami siapkan secara online untuk melakukan penelusuran dokumen paten di beberapa situs web penyedia database paten yang tentu saja yang free access. Oke, sebagai pengantar kami ingin mengulas kembali secara singkat tentang pengertian paten dan paten sederhana, bahwa paten itu memang dibagi menjadi dua, ada paten dan paten sederhana. Pada intinya perlindungan untuk paten ini ataupun paten sederhana itu adalah untuk melindungi teknologi, baik itu berupa produk dan atau proses atau pengembangannya, yang tentu saja teknologi tadi mempunyai fungsi atau solusi teknis atas permasalahan yang ada. Nah, secara singkat perbedaan antara paten dan paten sederhana itu terletak di langkah inventifnya. Jadi kalau untuk mendapatkan pelindungan paten, maka ketiga syarat harus dipenuhi, yaitu baru, kebaruannya, kemudian mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Sedangkan untuk paten sederhana itu kita tidak memperhatikan apakah dia mengandung langkah inventif atau tidak. Yang penting dia adalah baru, kemudian merupakan pengembangan dari produk atau proses yang telah ada dan dapat diimplementasikan di industri. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah syarat kebaruan, bahwa kebaruan untuk paten itu tidak hanya baru di nasional atau di lokal saja, gitu ya, tetapi yang dinilai adalah kebaruan secara global. Jadi, kalau hanya baru di Indonesia saja, tapi ternyata sudah pernah ada atau sudah pernah dilakukan di negara lain, maka itu sudah tidak dianggap baru untuk hal yang sama, kurang lebih seperti itu. Nah, salah satu syarat paten kebaruan inilah nanti yang kita manfaatkan untuk melakukan penelusuran paten, ya. Jadi salah satu fungsi kita melakukan penelusuran paten itu adalah untuk memenuhi syarat kebaruan dalam nanti proses pendaftaran paten. Nah, ini secara detail kurang lebih perbedaan antara paten dan paten sederhana. Nanti rekan-rekan silahkan baca saja sendiri, saya rasa. Kemudian, nah, apa yang dimaksud dengan penelusuran paten itu? Jadi prinsipnya yang namanya penelusuran paten itu adalah kita mencari teknologi-teknologi terdahulu dalam bidang yang sama atau yang berdekatan dengan invensi atau teknologi yang milik kita, gitu ya. Sebagai nanti bisa kita gunakan sebagai prior art atau dokumen pembanding maupun pendukung terhadap teknologi kita atau terhadap riset kita, gitu ya. Nah, kemudian yang namanya penelusuran paten itu kita mencari dokumen-dokumen paten yang tersedia di database paten, baik itu yang dalam tahap publikasi maupun yang sudah diberi patennya atau yang patennya sudah granted istilahnya, gitu ya. Nah, apakah dokumen pembanding kalau di dalam permohonan paten itu harus selalu dokumen paten? Tentu tidak, gitu ya. Jadi untuk memenuhi syarat kebaruan di dalam dokumen dalam permohonan paten itu tidak harus pembandingnya berasal dari dokumen paten, tetapi nanti pemeriksa paten itu akan mencari seluruh dokumen yang terkait dengan teknologi kita, baik itu berupa dokumen paten, literatur lain, gitu ya, berupa jurnal, buku atau publikasi-publikasi di media massa lainnya, baik itu secara tertulis maupun dalam bentuk audio visual, gitu ya. Nah, itu bisa dijadikan sebagai dokumen pembanding dalam keperluan untuk kebaruan permohonan suatu paten. Tetapi tentu yang diutamakan nanti adalah sebagai dokumen pembandingnya adalah dokumen paten. Nah, informasi di dalam dokumen paten itu sendiri mencakup informasi teknis, teknologi, dan dinilai teknologinya itu atau informasinya itu yang paling terkini dengan syarat kebaruannya tadi, gitu ya. Nah, ini beberapa hal yang atau beberapa informasi yang terdapat di dalam dokumen paten yang bisa kita peroleh, baik itu berupa status legalnya maupun secara substansi inti dari invensi yang atau dari teknologi yang didaftarkan dalam dokumen paten tersebut.
Nah, di bagian depan itu ada yang disebut dengan eh, halaman bibliografi atau bibliografi datanya. Gitu ya. Di sana ada informasi nanti tentang tanggal pendaftaran, judulnya, kemudian eh, abstraknya, siapa pemohonnya, dan lain-lain gitu ya. Nah, secara legal status itu akan kita dapatkan informasi tentang apakah paten ini baru didaftarkan gitu ya, masih dalam proses pendaftaran, atau dia ditolak, ditarik kembali, atau perlindungannya sudah habis, sudah mati gitu ya. Atau dia sudah granted dan lain-lain gitu ya. Terkadang di beberapa database paten juga menyajikan informasi tentang sitasi dari dokumen paten tersebut, baik yang dia menggunakan referensi dari dokumen paten lain atau dokumen lain, atau paten tadi disitasi oleh orang lain gitu ya, oleh pihak lain. Ya, ini sama halnya seperti kalau rekan-rekan menggunakan Google Scholar atau melihat database Scopus untuk publikasi ilmiah misalnya gitu ya. Di sana ada uh, jumlah sitasi berapa, siapa yang mensitasi dan lain-lain. Nah, di beberapa database paten juga menyediakan hal tersebut. Jadi dokumen paten tadi sudah disitasi oleh siapa saja gitu. Nah, kita perlu tahu nanti sebelum melakukan penelusuran kira-kira struktur dokumen paten itu seperti apa. Nah, kalau yang sudah pernah melihat dokumen paten, maka kurang lebih isinya akan seperti ini. Jadi ada dua bagian. Yang pertama disebut dengan halaman bibliografi atau halaman depannya gitu ya. Nah, di sana tadi seperti saya sampaikan ada informasi tentang inventor atau nama penelitinya atau nama penemunya, kemudian pemiliknya atau pemohon patennya siapa, tanggal pendaftaran, ada pengelompokan teknologinya yang disebut dengan IPC. IPC itu adalah International Patent Classification. Jadi WIPO sebagai lembaga haki di dunia, World Intellectual Property Organization sebagai lembaga haki di dunia itu atas kesepakatan negara-negara anggota WIPO membuat satu pengelompokan teknologi yang disebut dengan IPC gitu ya. Nah, kemudian di sana juga ada beberapa rujukan abstrak dan lain-lain. Nah, bagian kedua itu tentu adalah bagian substansi dari teknologinya gitu ya. Jadi di sana akan diuraikan secara detail bagaimana substansi teknis teknologinya, gambar pendukungnya, klaim, yang bagian menentukan lingkup perlindungan, uraian lengkap invensinya dan lain-lain. Nah, itu disebut dengan spesifikasi dokumen paten atau deskripsi paten. Nah, biasanya nanti kalau kita ingin mendaftarkan permohonan paten, ini kita harus menyiapkan yang namanya spesifikasi dokumen paten atau disebut deskripsi paten. Nah, ini rekan-rekan bisa lihat contohnya. Ini adalah halaman bibliografi untuk paten Indonesia yang sudah publikasi B. Jadi publikasi B itu kalau rekan-rekan melihat di sini ada nomor patennya, kemudian di sini ada kode huruf B, itu berarti permohonan paten ini sudah granted atau sudah dapat sertifikat. Tapi kalau kodenya itu masih huruf A atau publikasi A, maka itu masih dalam proses permohonan yang dalam tahap publikasi namanya. Ya, ini tadi informasi-informasi ini yang sangat berguna nanti kalau kita melakukan yang namanya analisis informasi paten. Nah, ini contoh kalau untuk dokumen paten Amerika. Ya, kurang lebih isinya akan sama. Hanya kalau di dokumen paten Amerika itu ada di sini referensinya gitu ya. Nah, kalau di dokumen paten Indonesia kita tidak menganut referensi atau daftar pustaka, itu tidak ada gitu ya. Nah, kapan suatu dokumen paten itu dapat diakses di publik gitu ya. Jadi kalau baru didaftarkan gitu ya, itu belum bisa kita akses secara umum gitu ya. Nah, dokumen paten itu baru bisa kita akses jika dia sudah masuk dalam tahap publikasi A. Nah, maka disebut dia dengan publikasi A dokumennya. Ya. Nah, kalau sudah masuk ke dalam publikasi B, dikategorikan sebagai publikasi B, berarti itu sudah granted seperti tadi saya jelaskan sebelumnya. Jadi akan ada dua publikasi nanti. Yang pertama adalah publikasi A, itu masih dalam proses tahapan permohonan. Sedangkan kalau sudah publikasi B, itu berarti dokumen
yang kita peroleh sudah final. Memang terkadang bisa saja kalau abstraknya atau isinya itu bisa saja sama antara publikasi A dan publikasi B jika tidak ada perbaikan dari pada saat proses permohonannya, atau bisa juga berbeda tergantung pada proses permohonan tadi ada perbaikan atau tidak. Jadi pada intinya dokumen paten itu baru bisa kita akses secara umum di publik, entah itu di online atau oleh secara manual gitu, offline ke Dijen KI sana gitu ya. Itu kalau sudah masuk dalam tahap publikasi A, itu baru bisa kita akses dokumennya. Baik itu untuk paten maupun paten sederhana gitu ya. Karena di dalam proses permohonan paten sudah, kalau dia sudah masuk dalam tahap publikasi A, maka itu harus diumumkan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat umum apakah ada sanggahan atau tidak gitu ya. Nah, sekarang kita lihat pengertian analisis informasi paten. Jadi analisis informasi paten itu sebetulnya ya kita menganalisis data dan informasi yang terkandung dalam dokumen paten, baik itu untuk kepentingan pendaftaran paten yang terutama tadi untuk melihat kebaruan paten. Kita juga bisa untuk kepentingan kegiatan litbang atau riset kita gitu ya. Nah, kalau untuk kepentingan riset tentu di sini akan banyak manfaatnya. Antara lain kita bisa melihat bagaimana tren riset, bisa memapping suatu teknologi, mengelompokkan teknologi-teknologi yang sedang berkembang saat ini seperti apa. Nah, untuk kepentingan bisnis sendiri tentu banyak manfaatnya. Antar satu perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain itu bisa saling memantau teknologi yang telah mereka kembangkan masing-masing. Saya ambil contoh misalnya kalau Sharp, perusahaan Sharp, Electronic Sharp ingin memantau apa nih yang sudah dilakukan oleh Sony atau Samsung. Nah, salah satu yang mereka bisa manfaatkan informasinya adalah dari dokumen paten. Mereka tinggal menganalisis dokumen-dokumen paten yang terdaftar atas nama Sony atau Samsung. Nah, mereka akan lihat apa saja yang sudah dilakukan oleh Sony maupun Samsung. Selain itu, untuk kepentingan bisnis juga bisa melihat apakah terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap paten yang mereka miliki dan lain-lain gitu ya. Karena ada kemungkinan ada pemanfaatan paten yang tanpa lisensi misalkan atau yang melanggar tanpa izin dari si pemiliknya. Nah, itu kepentingan untuk menganalisis data dan informasi yang terkandung dalam dokumen paten. Bayangkan dalam 1 tahun itu kurang lebih ada sekitar 3 jutaan dokumen paten per tahun dihasilkan gitu ya. Itu per tahun sekitar 3 juta lebih dokumen paten. Nah, ini merupakan salah satu sumber teknologi yang bisa kita manfaatkan informasinya untuk kita analisis. Ya, kalau sekarang kan dikenal dengan analisis big data gitu ya. Nah, kita bermain di big data paten selain big data jurnal ataupun artikel ilmiah lainnya gitu ya. Nah, ada beberapa istilah yang biasa digunakan untuk analisis informasi paten, diantaranya seperti ini yang sudah dirangkum oleh Tripe tahun 2015. Ada yang nyebut dengan patent landscape, itu untuk melihat aktivitas dan tren teknologi. Patent map itu ditampilkan dalam bentuk grafis untuk mengumpulkan data dan yang dia menggunakan karakteristik kartografi misalkan. Ada words atau alerts, itu biasanya untuk memantau proses permohonan sudah sampai di mana, freedom to operate, patentability untuk kebaruan permohonan paten. Ada juga yang untuk kepentingan jurnal statistik ya, untuk kinerja dan luaran. Biasanya ini kita bisa lihat setiap tahun beberapa kantor paten termasuk WIPO itu mengeluarkan publikasi statistik berapa permohonan paten yang melalui PCT, yang terdaftar di dunia dan lain-lain gitu ya. Nah, ini kurang lebih manfaat umumnya. Sebagian tadi sudah saya sampaikan, diantaranya kita untuk kepentingan pendaftaran paten bisa melihat syarat kebaruan gitu ya. Untuk memenuhi syarat kebaruan suatu paten, maka kita perlu melakukan yang namanya patent searching atau analisis patent searching ya. Bagi peneliti perusahaan itu, analisis informasi paten atau dokumen paten ini bisa kita manfaatkan untuk mencari solusi teknis atas permasalahan yang terjadi di perusahaan, atau pada saat kita riset
melakukan riset, ternyata ada beberapa teknologi yang terkait dengan dokumen paten yang kita cari untuk menyelesaikan permasalahan di riset kita. Ya tentu dan lain-lain nanti bisa dibaca saja, saya rasa intinya kita bisa mapping gitu ya, memanfaatkan lebih banyak analisis informasi paten tidak hanya untuk kepentingan permohonan perlindungan paten sebagai syarat kebaruan saja, tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan lainnya, baik itu untuk kepentingan riset maupun untuk kepentingan bisnis. Nah ini contohnya misalkan manfaat informasi paten untuk kepentingan bisnis misalkan gitu ya. Dia bisa mengidentifikasi siapa sih pemain-pemain teknologi di dunia gitu ya, untuk di bidangnya dia misalnya gitu ya, itu bisa dianalisis. Ya nanti saya berikan contoh di sini hasil analisis informasi paten yang pernah saya lakukan untuk teknologi kelapa sawit misalnya gitu ya. Kita bisa melihat tren teknologinya seperti apa. Untuk scientific sektor kita bisa monitor perkembangannya sejauh apa gitu ya, melihat bagaimana umur teknologi tadi, apakah sudah tahap matang atau masih awal gitu ya, atau sudah jenuh dan lain-lain gitu ya. Kemudian kita juga bisa melihat peluang lisensi, artinya di sini kalau kita punya teknologi, kita dengan melihat daftar paten yang ada, siapa pemohon-pemohonnya gitu ya, siapa pemain-pemain yang ada di sana, maka pemohon-pemohon tadi atau perusahaan-perusahaan tadi yang memiliki paten yang sama dengan bidang kita itu bisa menjadi pasar potensial kita gitu ya, atau bisa menjadi mitra kerjasama kita untuk lisensi atau untuk pengembangan teknologi ke depannya gitu ya. Kalau untuk kepentingan riset, kira-kira kapan kita akan melakukan penelusurannya gitu ya. Nah yang paling ideal memang sebetulnya pada saat kita punya ide akan melakukan riset A, maka kita sudah melakukan yang namanya penelusuran paten gitu ya. Kita cek ada nggak orang lain yang melakukan atau yang sudah menghasilkan yang sama dengan teknologi kita atau dengan riset kita. Ya kalau sudah ada, maka kita jangan mengulang hal yang sama tentu gitu. Maka lebih baik kita mengembangkan yang berbeda seperti itu. Nah pada saat riset juga sama, kita cek lagi karena ada kemungkinan orang lain di tempat yang lain itu melakukan riset yang sama dengan punya kita. Nah kita cek lagi ada nggak yang sudah mendaftarkan patennya. Kalau ternyata di tengah jalan sudah ada yang melakukan hal yang sama dengan kita dan sama persis, ya kita sudah kalah langkah. Nah oleh sebab itu ya kalau di riset ya sebaiknya sih risetnya mulai dipikirkan, dibelokkan ke arah mana seperti itu, dicari celahnya gitu ya. Nah yang terakhir tentu untuk kepentingan pendaftaran. Nah setelah riset kita selesai, kita ingin mendaftarkan patennya tadi sebagai output riset kita, ya tentu kita harus melakukan analisis informasi paten untuk melihat kebaruan dari invensi kita gitu ya. Nah kalau invensi kita ternyata sudah keduluan sama orang lain, ya tentu kita sudah tidak layak lagi mendaftarkan paten tersebut ya. Dan yang terakhir itu pada saat nanti proses kalau kita sudah daftarkan paten, nah maka pada saat nanti tahapan pemeriksaan substantif paten, maka nanti pemeriksa paten juga akan melakukan yang namanya penelusuran paten lagi untuk melihat betul nggak nih permohonan paten kita memenuhi syarat perlindungan paten, terutama dari syarat kebaruannya gitu ya. Nah untuk melihat syarat kebaruan tadi tentu si pemeriksa paten akan melakukan yang namanya analisis informasi paten. Oke, kita lanjut bagaimana mendapatkan dokumen paten. Nah kalau untuk mendapatkan dokumen paten ini tentu setiap negara itu akan mengelola yang namanya database paten yang terdaftar di negara tersebut. Itu merupakan satu kewajiban di setiap kantor paten di masing-masing negara. Nah kalau untuk kepentingan kita melakukan penelusuran paten tentu bisa kita lakukan yang free access saja, yang secara online. Banyak penyedia database paten baik itu di negara masing-masing maupun beberapa pihak swasta independen yang dia juga mengumpulkan atau mengepul database paten tadi. Misalkan saya ambil contoh
Kalau yang di negara ya tentu kalau Indonesia kita nanti bisa akses pdki.indonesia.dgip.go.id. Nah, ini adalah kantor patennya Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Nah, kalau Amerika juga punya nih, partsuspto.gov. Eropa ini juga punya, dan WIPO sendiri juga punya yang namanya Patent Scope dan lain-lain. Itu yang disediakan oleh kantor-kantor paten baik di negaranya masing-masing maupun di organisasi induk haki dunia gitu ya. Nah, ada juga yang swasta-swasta yang free maupun berbayar. Misalkan yang sudah kita familiar gunakan, search engine yang biasa kita pakai itu adalah Google misalnya. Nah, Google juga menyediakan yang disebut dengan patents.google.com atau Google Patent namanya gitu ya. Nah, ini tentu yang free nih Google Patent. Nah, Patent Inspiration juga ada. Ini dilengkapi dengan software analisis informasi paten juga dia, Patent Inspiration. Nanti saya contohkan. Kemarin saya juga menggunakan Patent Inspiration untuk melakukan analisis informasi paten untuk bidang teknologi kelapa sawit gitu ya. Tapi ada yang gratis dan ada yang berbayar. Nah, kalau yang gratis tentu dia akan membatasi fitur-fiturnya gitu ya. Beda kalau kita bayar, kita akan dapat akses full fiturnya gitu ya. Banyak ada namanya Mateo Patent, Free Patents Online gitu ya, Patent Insight Pro, kemudian Questel, macam-macam. Derwent, ya, Thomson Reuters juga punya gitu ya. Nah, ini beberapa alamat web yang bisa kita akses untuk mencari dokumen paten secara online gitu ya. Nah, ini contoh tadi saya sampaikan untuk yang melakukan analisis informasi paten menggunakan software yang sudah tersedia gitu ya. Banyak sekarang software yang, tapi tentu kalau mau dapat full access kita berbayar ya. Sebagian besar ini berbayar gitu ya. Termasuk Patent Inspiration itu berbayar, tapi kita bisa akses yang free-nya juga gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kita memanfaatkan analisis informasi paten ini untuk kepentingan melihat kebaruan satu invensi ya. Jadi kalau kita ingin mendaftarkan atau rekan-rekan nanti punya hasil riset di bidang teknologi, kemudian berpotensi untuk didaftarkan dengan paten, maka kita harus melakukan dulu yang namanya analisis kebaruan invensi tadi. Nah, nanti setelah kita melakukan penelusuran paten, nanti kita rekan-rekan kami sampaikan ke tutorial untuk bagaimana menelusur dokumen paten untuk mencari dokumen paten secara online. Nah, kemudian setelah nanti kita ketemu dokumen patennya, kita analisis kebaruannya. Nah, kurang lebih ini hanya untuk membantu saja. Kita buat matriks seperti ini. Jadi kalau tidak ada aturan bakunya, tetapi matriks seperti ini untuk membantu rekan-rekan atau membantu kita untuk mempermudah saja ya, membandingkan antara dokumen paten invensi kita dengan dokumen pembandingnya. Jadi kita bisa buat matriks seperti ini untuk tahap awal. Jadi misalkan nanti ada kolom nomor paten pembandingnya apa, kemudian kita bandingkan persamaan perbedaannya seperti apa, baik dari sisi metodenya, komposisinya, fitur alatnya atau fungsi teknisnya. Kemudian kita lihat kelemahan dan keunggulannya gitu ya. Kelemahan dokumen pembanding itu apa? Kemudian keunggulan invensi kita apa dibandingkan dengan dokumen pembanding tadi. Ini contoh matriks kalau kita ingin melakukan yang namanya analisis kebaruan invensi paten untuk kepentingan pendaftaran terutama gitu ya. Nah, ini masih untuk kepentingan pendaftaran atau untuk kepentingan kita menulis deskripsi paten ya. Jadi kalau kita ingin menulis deskripsi paten, hasil penelusuran paten kita itu nanti kita tuliskan di dalam latar belakang invensi ya. Jadi nanti di dokumen paten itu ada bagian yang namanya latar belakang invensi. Nah, di latar belakang invensi inilah nanti kita masukkan hasil penelusuran paten kita. Nah, kalau di aturan penulisan dokumen paten itu sebetulnya tidak ada aturan baku. Oh, seperti apa sih cara menulis referensinya? Dia tidak ada aturan baku, tetapi disarankan paling minimal yang ditulis di dalam latar belakang untuk menjadi acuan dari dokumen paten itu adalah nomor patennya atau nomor permohonan patennya, misalkan EP 2716 dan seterusnya, US 36 dan seterusnya dan lain-lain gitu ya.
Jadi sebetulnya cukup dituliskan nomor patennya saja itu sudah cukup bagi pemeriksa paten untuk mencari dokumen tersebut gitu ya, sebagai rujukan gitu ya. Nah kemudian kita di dalam latar belakang tersebut sebetulnya tidak perlu menyebutkan kita mencari di website yang apa gitu ya. Misalkan berdasarkan hasil penelusuran di ini, nah ini nggak perlu kita tuliskan. Jadi cukup nomor paten sekian menceritakan tentang apa, nanti ada contohnya, kita lihat nanti contohnya. Kemudian tidak perlu juga sebetulnya membuat pernyataan bahwa invensi kita itu atau invensi yang kita ajukan itu masih baru. Yang penting adalah, walaupun ini tidak ada aturan bakunya, tetapi yang penting adalah kita menuliskan analisis singkat yang tadi, menuliskan persamaan perbedaannya apa, kelemahan keunggulannya apa, sehingga nanti pemeriksa atau pembaca secara jelas melihat, oh ini invensi kita bedanya dengan invensi sebelumnya apa, kemudian kita punya keunggulan ada di mana gitu ya. Nah itu yang kita uraikan. Nah, dalam dokumen paten Indonesia tidak terdapat daftar pustaka ya, jadi cukup kita menuliskan nomor patennya saja. Nah ini contohnya, misalkan seperti ini cara menuliskan hasil penelusuran paten pada latar belakang invensi. Ini contohnya, judulnya ini sistem resirkulasi dan sistem pengangkatan untuk air pembenihan ikan. Nah ini contohnya, beberapa penelitian tentang ini sudah pernah dilakukan, antara lain terdapat dalam dokumen paten nomor sekian sekian sekian. Nah dijelaskan secara singkat paten itu, paten US ini tentang apa gitu ya, baru nanti kita tuliskan bedanya ada di mana. Nah ini contoh lainnya hampir sama gitu ya, ini untuk ekstraksi DNA untuk paleotropi, sama dia ungkapkan dulu paten-paten sebelumnya itu apa saja dan isinya secara singkat apa, kemudian baru kita tuliskan persamaan dan perbedaannya seperti apa. Nah itu contoh bagaimana menulis deskripsi paten, hasil penelusuran dokumen paten di dalam latar belakangnya gitu ya. Nah kemudian saya akan sampaikan ini beberapa contoh untuk hasil analisis informasi paten untuk kepentingan strategi pengembangan teknologi yang pernah saya lakukan gitu ya. Ini contohnya untuk kasus teknologi kelapa sawit misalnya gitu ya. Nah saya tadi sudah sampaikan menggunakan perangkat lunak atau software patent inspiration. Nah waktu itu saya untuk dapat full access tentu lisensi gitu ya. Kebetulan waktu itu kalau untuk lembaga pendidikan atau untuk akademisi itu kita dapat diskon 50% gitu ya. Dan enaknya kalau patent inspiration ini kita bisa lisensi hanya bulanan, tidak harus setahun. Kalau yang lain-lain itu saya cari-cari itu harus bayar setahun dan lumayan cukup besar itu. Sementara kalau untuk kepentingan riset barangkali yang waktu ini untuk kepentingan tesis saya, jadi lebih menguntungkan karena bisa pakai bulanan gitu ya. Jadi saya hanya beberapa bulan saja menggunakan software ini gitu ya. Jadi saya pakai ini, kemudian saya menggunakan kata kunci palm oil or palm kernel ya. Palm oil or oil palm or palm kernel. Kemudian ada beberapa filter yang saya batasi. Saya hanya mencari di title, kemudian tahun publikasinya saya batasi juga. Saya hanya membatasi satu family saja yang ditampilkan gitu ya. Dan patennya tanpa yang tidak ada judul dan abstrak itu tidak termasuk. Nah dari hasil pencarian saya kemarin ketemu sekitar 695 paten. Nah inilah yang saya analisis. Kalau di software tadi ini sudah langsung diolah nih seperti ini. Ini hasil pengolahan dari software. Nah ini bisa dilihat contohnya, ini untuk inventor. Tentu huruf inventor yang paling gede itulah yang paling banyak menghasilkan paten di teknologi kelapa sawit gitu ya. Di sini ada Zheng Xianhai dan Lin Weifu. Ini kalau diklik lagi ini muncul nanti paten-paten mereka apa saja gitu ya. Ini berdasarkan negara pemohonnya. Nah, kalau kita lihat ya ini yang Malaysia ini sangat kecil gitu ya, tapi dia sebetulnya yang paling banyak nih Malaysia gitu ya. Malaysia itu paling banyak, ada 196 kalau nggak salah gitu ya. Malaysia, Cina itu termasuk, tapi memang kalau nanti kita analisis lebih dalam lagi, oh ternyata Malaysia itu dia lebih banyak menghasilkan teknologi di sebelum produksi di proses produksinya, pengolahan CPO-nya gitu ya. Sementara kalau
Cina dia sudah lebih banyak menghasilkan produk-produk yang derivatifnya atau turunannya gitu ya. Nah, ini contoh bagaimana dikelompokkan berdasarkan International Patent Classification atau IPC-nya gitu ya. Nah, ini siapa pemohonnya yang paling banyak? Nah, di sini sama, yang paling banyak tentu hurufnya makin besar gitu ya. Di sini MPOB-nya Malaysia ya. Nah, ini contoh linknya ya. Nah, ini kita juga bisa melihat siapa sih pesaing-pesaing dari MPOB untuk bidang teknologi yang sama. Nah, ini juga bisa kita lihat bagaimana mapping untuk IPC, dia pakai gambar pulau ya. Ya, beda-beda tampilan setiap software. Nah, ini nilai paten. Nah, di sini nanti antar dari 695 paten tadi itu dinilai dengan software ini, siap paten mana itu yang paling tinggi nilainya gitu, yang paling kuat lah. Bisa dari ukuran family-nya. Family itu keluarga paten tersebut, itu artinya paten tadi terdaftar di berapa banyak negara sih gitu ya. Nah, selain tadi tentu untuk kepentingan riset kita gitu ya, untuk melihat strategi tadi atau menyusun strategi, kita menganalisis lebih lanjut gitu ya. Nah, kita bisa melihat atau membuat satu kurva ya, kurva STLC ini teknologi life cycle ya, kurva S namanya untuk teknologi life cycle. Jadi kita bisa melihat kira-kira umur teknologi ini dari trennya itu, dia apakah sudah matang dalam tahap awal atau sedang dalam tahap pertumbuhan. Nah, kalau seperti contoh ini, dia masih dalam tahap pertumbuhan atau perkembangan, hanya memang sudah mulai ke arah mature ya, atau ke arah matang. Nah, ini contoh lain lagi kalau berdasarkan IPC. Nah, ini 10 besar IPC-nya, analisis lebih lanjut. Nah, ini kalau tadi dalam bentuk peta, ini sudah analisis lebih lanjut. Saya Malaysia itu yang paling banyak gitu ya. Kenapa di sini Indonesia nggak ada? Karena memang data yang bisa kita ambil secara global di software-software tadi itu adalah data-data yang internasional, sementara data paten Indonesia itu nggak masuk di database mereka gitu ya. Sehingga untuk data untuk Indonesia sendiri saya kemarin harus mengolah secara manual, tidak bisa pakai software. Sementara kalau yang lainnya sudah ada gitu ya, di software tadi sudah, karena sudah dalam bahasa Inggris gitu ya, sementara Indonesia itu baru-baru aja dalam bentuk bahasa Inggris. Nah, ini contoh lainnya gitu ya, nanti bisa dilihat saja hasilnya. Nah, ini pangsa pasar dari negara-negara pemohon tadi. Kalau kita lihat Malaysia itu pasarnya kemana aja itu bisa ketahuan dari sini, negara tujuannya, tempat dia mendaftarkan paten. Karena negara tujuan pendaftaran paten itu menunjukkan pasarnya dia gitu ya. Nah, ini paten-paten dengan market size yang terbesar dilihat dari ukuran keluarganya. Jadi artinya semakin besar ukuran keluarganya, maka dia paten tadi itu punya pasar yang semakin besar karena dia terdaftar di banyak negara gitu ya. Mungkin itu sekilas tentang teorinya. Nanti kita lanjutkan kembali ke tutorial untuk praktek penelusuran dokumen paten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.